Ini adalah berbagai macam buket yang diperoleh sama Nyonya ya sebagai seorang guru di Hari Guru di tahun 2024 ini. Banyak buket dan karangan bunga ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang guru yang bisa menempati hati para siswanya. Mudah-mudahan berkah ya. Gimana pun juga orang hebat, guru itu bukanlah selalu orang yang sangat hebat, tetapi untuk melahirkan orang-orang yang sangat hebat itu memerlukan seorang guru. Jadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti jadi ingat lagu terima kasihku ucapkan pada guruku yang tulus. Itu ya lagunya ya. Ya, saya pun bisa menjadi seperti ini pun juga lantaran seorang guru. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia, terutama untuk nyonyaku ya. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, dan selalu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat untuk generasi-generasi yang akan datang. Hidup bangsa Indonesia semakin maju, semakin sukses, dan semakin berwibawa di mata dunia. Terima kasih para guru se-Indonesia. Bab 150. Bab 150. Apakah Anda mengaturnya? Yang Ming mengerutkan kening dan berkata, Kakak Wang, bukankah sedikit tidak baik bagi kita untuk melakukan ini? Perusahaan Qianzi memperlakukan kita dengan baik. Jika kita melakukan ini, hati nurani saya merasa sedikit tidak nyaman, kata Chen Xi. Wang Chen melemparkan puntung rokok di tangannya ke tanah dan menginjaknya, dan berkata dengan dingin, saat ini, kamu masih memikirkan ini. Mungkin Qianzi baik kepada kita di masa lalu, tapi itu adalah bentuk lampau. Hari ini, Saint Veronica mengusir kami semua di depan semua orang, meninggalkan kami tanpa wajah sama sekali, membuat kami menjadi bahan tertawaan semua orang. Apakah kamu tidak marah? Apakah kamu tidak marah? Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Mendengar Wang Chen kemudian, Yang Ming dan keempatnya terdiam beberapa saat, dengan cahaya dingin berkedip di mata mereka, dan kemarahan di wajah mereka menjadi semakin intens. Yang Ming meludah dengan keras dan berkata, Kakak Wang, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Kakak Wang, aku telah memutuskan untuk pergi ke Li Zuang dan membalas dendam pada Qianzi. Wu Lina juga berkata dengan keras. Chen Xi dan Li Feifei juga mengangguk, setuju dengan keputusan Wu Lina. Bagus sekali. Petik 2. Wang Chen mencibir dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, Anda telah memberikan rahasia tentang Qianzi di tangan Anda ke kotak surat saya, dan saya akan membuat ringkasan. Kemudian, saya akan meluangkan waktu untuk membuat janji dengan Han Li Zuang. Mari kita bicarakan. Jangan khawatir, karena Anda memilih untuk bergaul dengan saya secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya berjanji untuk membuat kecantikan dan riasan Anda terlihat bagus. Kakak Wang, itu saja. Terserah kamu. Yang Ming keempat mengangguk, lalu menyapa dan pergi. Wang Chen menoleh untuk melihat gedung perusahaan Qianzi, dan berkata sambil mencibir, Qianzi, Saint Veronica, Harvey, aku tahu berapa lama kamu bisa bangga. Setelah mengatakan itu, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Banyak. Siap untuk pergi. Namun, di tengah jalan, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Wang Chen mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa Li Suemei sedang menelepon, jadi dia menghubungkan telepon. Hei, Bibi Li, ada apa? Petik 2. Wang Chen bertanya dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Xiao Wang, awalnya bibi saya tidak ingin membuat panggilan telepon ini dengan Anda, tetapi setelah memikirkannya, saya merasa bahwa hanya Anda yang dapat membantu saya dengan tugas ini. Bagaimanapun, kita mungkin menjadi keluarga di masa depan, dan kami tidak akan membedakan antara kamu dan aku. Suara Li Suemei terdengar. Hehe, Bibi, karena kamu mengatakan kamu adalah keluarga, maka bisnismu adalah milikku. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Wang Chen berkata sambil tersenyum. Anak saudara laki-laki saya baru saja lulus dari universitas dan berkata bahwa dia akan datang ke Aorus Hills untuk pengembangan, jadi saya ingin Anda membantu saya dan memperkenalkan pekerjaan. Tapi jangan khawatir, setelah selesai, bibi saya pasti akan mengundang Anda untuk makan malam. Hei, itu saja.
Tidak apa-apa. Mudah dibicarakan, itu membungkusku. Wang Chen menepuk dadanya dan meyakinkan, lalu berkata, ngomong-ngomong, Bibi, aku hanya punya waktu sekarang. Saya ingin datang dan mengunjungi Paman Jiang, saya ingin tahu apakah saya bisa. Ada apa dengan ini? Ayo, Xiao Rou ada di sini. Oke, saya akan segera datang. Wang Chen tersenyum dan menutup telepon. Namun, saat dia menutup telepon, senyum jahat muncul di mulut Wang Chen. Dia tahu bahwa Jiang Yirou tertarik pada pihak lain, dan Harvey juga sangat baik kepada Jiang Yirou. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk merendam Jiang Yirou di tangannya, selama itu membuat Harvey tidak senang, dia bersedia melakukannya. Sekitar pukul 12 siang. Perusahaan Qianzi, kantin staf. Kakak Harvey, awalnya aku ingin mengundangmu makan di luar, tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan nanti, jadi aku hanya bisa membuatmu kesal karena makan di kafetaria bersamaku di sini. Sen Veronica cemberut dan berkata. Harvey mengambil beberapa gigitan makanan dan berkata, apa yang salah dengan ini? Saya pikir makanan di kafetaria kami cukup enak, dan itu tidak lebih buruk daripada restoran di luar. Sen Veronica mengangguk dan berkata, Kakak Harvey, ada waktu nanti, saya mengundang Anda untuk makan malam, Anda tidak boleh menolak. Harvey mengangkat sudut mulutnya, bagaimana saya bisa menolak jika seorang wanita cantik mengundang Anda untuk makan malam? Ceroboh. Sen Veronica dia mendengus ringan, wajahnya memerah, tetapi hatinya sangat bahagia. Ngomong-ngomong, Veronica, salah satu saudara perempuanku baru saja lulus dari Universitas Longcheng, dia tidak buruk. Dia ingin datang ke Qianzi untuk bekerja, tetapi dia terus ditekan oleh Wang Chen, jadi dia tidak bisa masuk. Jadi, saya akan membiarkan dia memilih satu. Sebuah resume akan dikirim ke kotak surat Anda bisa melihatnya, jika Anda pikir itu bisa disewa, jika tidak, jangan dipaksakan. Harvey Dao. Oh, bahkan Dong Fang telah berbicara, bagaimana mungkin saya, seorang pekerja paruh waktu, mengatakan tidak. Petik 2. Sen Veronica menyipitkan matanya dan berkata, Saudara Harvey, apakah gadis yang Anda bicarakan tentang saudara perempuan Anda sendiri atau? Oh, itu putri mantan tetanggaku, jawab Harvey. Begitukah? Sen Veronica mengangguk dan berkata, kamu sangat peduli dengan putri tetanggamu, apakah kamu menyukai mereka? Jangan bicara omong kosong. Harvey mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi bersih wanita itu, dan berkata, karena orang tuanya dulu baik padaku dan merawatku, itu sebabnya aku ingin membantunya. Penjelasannya adalah untuk menutupi, dan menutup-nutupi adalah kebenaran Sen Veronica bersenandung. Oke, jangan bicarakan ini. Petik 2. Harvey memotongnya dan berkata, ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Wang Chen bukan hal yang baik, kamu harus menjaganya, jangan sampai dia tersandung di belakang punggungnya. Sen Veronica melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mampu mengatasi badai apapun. Harvey melihat ekspresi percaya diri Sen Veronica, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah makan siang, Harvey berpikir bahwa tidak apa-apa untuk kembali ke klub sekarang, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Jiang Dayong. Setelah tiba di rumah sakit rakyat pertama, Harvey datang ke bangsal VIP 603 di bawah bimbingan perawat. Begitu dia memasuki bangsal, Harvey melihat Wang Chen mengobrol riang dengan Li Suemei. Ketika dia melihat Harvey masuk, suara Wang Chen tiba-tiba berhenti, dan matanya penuh kebencian ketika dia melihat Harvey. Saudara Harvey, mengapa kamu di sini? Jiang Yirou dengan cepat menyapa Harvey dengan ekspresi gembira di wajahnya ketika dia melihat Harvey datang. Harvey, kamu sangat sibuk dengan pekerjaan, kamu tidak harus berlari ke arahku sepanjang waktu. Petik 2. Jiang Dayong juga berkata sambil tersenyum. Harvey ada di sini. Petik 2. Li Suemei menyapa Harvey dengan tenang. Harvey datang ke sini kemarin dan pergi tanpa bantuan apapun, yang membuat Li Suemei sangat memandang rendah Harvey. Meskipun Wang Chen tidak banyak membantu, setidaknya mereka terus menghubungi kontak mereka setelah mereka sibuk kemarin. Membandingkan keduanya, dia lebih suka Wang Chen. Harvey juga bertanya-tanya mengapa Li Suemei memperlakukannya begitu acuh tak acuh. Tetapi dia tidak memikirkannya, tetapi tersenyum dan berkata, Paman Jiang, apakah kamu merasa lebih baik? Juga, apakah bangsal ini nyaman, dan apakah para dokter dan perawat-merawatmu dengan baik? Jiang Dayong berkata sambil tersenyum, Harvey, kesehatanku jauh lebih baik, jadi jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Haha, bangsal tidak nyaman, dan para dokter dan perawat tidak memperhatikan, membuatnya tampak seperti kamu mengatur bangsal VIP ini. Petik 2. Wang Chen menjawab dengan dingin. Harvey memandang Wang Chen dengan penuh minat, mungkinkah kamu yang mengaturnya? Bab 151. Bab 151, membuatmu takut setengah mati. Aku. Wang Chen terdiam. Dia juga ingin memainkan pemaksaan ini di depan keluarga Jiang Dayong, mengatakan bahwa bangsal VIP ini diatur sendiri, dan bahwa biaya pengobatan Jiang Dayong juga dibebaskan oleh rumah sakit. Tetapi intinya adalah bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, dia bahkan tidak bisa berpura-pura. Harvey, meskipun bangsal VIP ini tidak diatur oleh Xiao Wang, di mana kamu ketika Xiao Wang sibuk di sini kemarin? Petik 2. Li Suemei memandang Harvey dengan semakin kecewa, terima kasih, Paman Jiang dan saya selalu memperlakukan Anda seperti seorang putra, merawat Anda dengan segala cara yang mungkin, dan selalu membiarkan Anda datang ke rumah kami untuk makan malam.
Pakaian Anda robek, dan bibi Anda akan membantu Anda memperbaikinya. Jika pakaian Anda kotor, bibi Anda akan membantu Anda juga. Cuci. Dan bibi telah meminta Anda untuk melihat apakah ada pekerjaan yang lebih baik untuk Anda. Tapi, sekarang sesuatu terjadi pada keluarga kami, Anda hanya ingin menghindarinya, dan Anda tidak dapat membantu apapun. Xiao Fang, Anda juga jangan salahkan bibi karena lurus, menjadi manusia, Anda tidak dapat memiliki uang atau kekuasaan, tetapi setidaknya Anda harus memiliki hati nurani dan tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Bu, apa yang kamu bicarakan kamu tahu? Kakak Harvey tidak membantu. Jiang Yirou langsung marah, dia merasa kata-kata Li Suemei terlalu lurus, dan ini merupakan pukulan bagi orang-orang. Suemei, jangan katakan sepatah kata pun, Jiang Dayong mengerutkan kening dan memarahi. Melihat Jiang Dayong dan Jiang Yirou sama-sama menghadap Harvey, Li Suemei sangat marah, kenapa, dia tidak punya uang, tidak punya kekuatan, tidak punya hati nurani, tidak bisakah aku mengatakannya? Memberitahu Anda. Jiang Dayong menunjuk Li Suemei dan menoleh dengan marah. Ketika Wang Chen melihat adegan ini, hatinya meledak dalam kegembiraan. Inilah yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah membuat keluarga Jiang Dayong menjadi terasing dan berkonflik dengan Harvey. Ini tidak hanya akan membuat Harvey marah, tetapi juga meningkatkan hubungannya dengan Jiang Yirou, yang seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, Wang Chen tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dengan cepat berkata, Bibi, jangan marah. Mungkin saudara Fang ingin membantu juga, tetapi dia hanya tidak berdaya. Bantu dia bicara. Li Suemei melambaikan tangannya dan berkata, anak ini adalah serigala bermata putih, keluarga kami telah salah paham tentang dia. Bu, bisakah kamu berhenti bicara? Jiang Yirou hampir menangis karena marah sekarang, dia menoleh untuk melihat Harvey dan berkata, saudara Harvey, jangan ambil hati, ibuku. Namun, di tengah jalan, Jiang Yirou tidak bisa melanjutkan. Pada saat ini, dia melihat mata Harvey dengan jejak kesedihan, jejak kepahitan, jejak ketidakpedulian, dan jejak keanehan. Harvey selalu menatapnya dengan mata lembut sebelumnya, dan dia belum pernah melihat Harvey menunjukkan mata seperti itu sebelumnya. Itu membuatnya merasa sedikit takut, dia takut ada sesuatu yang tiba-tiba hilang. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatap Wang Chen dalam-dalam, lalu berbalik dan meninggalkan bangsal. Kakak Harvey. Jiang Yirou berteriak dan hendak mengejar. Harvey. Jiang Dayong juga berteriak, tetapi dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jangan mengejar, lepaskan dia, lepaskan serigala bermata putih ini. Kata Li Suemei dingin. Harvey berjalan keluar dari bangsal dan kebetulan melihat Zhang Weiming dan beberapa dokter keluar dari bangsal. Tuan Harvey, mengapa Anda ada di sini? Zhang Weiming sangat gembira dan dengan cepat menyapanya. Namun, Harvey mengabaikan Zhang Weiming, tampak acuh tak acuh, melewatinya dan pergi. Fang. Zhang Weiming tercengang. Mengapa ada yang salah dengan Tuan Harvey hari ini? Apa situasinya? Zhang Weiming mengerutkan kening dan berjalan langsung ke bangsal 603. Presiden Zhang, mengapa kamu di sini lagi? Para dokter dan perawat di rumah sakit telah merawat Lao Jiang selama 2 hari terakhir ini. Kamu sangat sibuk sehingga kamu tidak perlu sering datang ke sini. Li Suemei menyapa Zhang Weiming antusias ketika dia melihat Zhang Weiming masuk. Zhang Weiming bertanya dengan wajah cemberut, Tuan Harvey salah barusan. Apakah Anda membuat Tuan Harvey marah? Tuan Harvey yang mana? Tentu saja itu Harvey, Zhang Weiming menjawab. Anda sedang membicarakan anak itu, Li Suemei menarik napas lega dan berkata, hei, Dekan Zhang, jangan khawatir tentang serigala bermata putih itu. Melarikan diri dalam kemarahan. Sekarang, seorang pria besar dengan temperamen sekecil itu dapat melakukan apa saja. Zhang Weiming merasa semakin salah semakin dia mendengarkan. Dia menoleh untuk melihat Jiang Yirou dan bertanya, gadis, katakan padaku, apa yang terjadi barusan? Jiang Yirou tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Zhang Weiming apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Yirou, wajah Zhang Weiming menjadi hitam. Oke, sangat bagus. Zhang Weiming melirik Li Suemei dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, saya pikir keluarga Anda benar-benar buta. Tuan Harvey adalah orang yang baik hati, apakah dia akan menjadi serigala bermata putih? Dia akan saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Sekarang masalah telah mencapai tahap ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Kemarin, jika Tuan Harvey tidak menyapa saya, bagaimana saya bisa membantu Anda untuk mengubah bangsal? Bagaimana saya bisa membebaskan biaya pengobatan Anda juga, sejauh yang saya tahu, setelah Tuan Harvey meninggalkan rumah sakit kemarin, dia pergi ke lokasi konstruksi tempat Tuan Jiang berada, dan membersihkan manajer Peng. Justru karena wajah Tuan Harvey bahwa Huate Real Estate kemarin Tuan Han akan datang kepadamu tanpa henti untuk meminta maaf. Apakah menurutmu ada orang yang bisa membuat bos sebuah perusahaan besar merendahkan diri untuk meminta maaf kepada orang lain? Mendengar kata-kata Zhang Weiming, Li Suemei, Jiang Dayong, Jiang Yirou, dan Wang Morning terkejut. Tidak mungkin. Li Suemei menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi pucat, Harvey hanyalah seorang pelayan kecil di klub hiburan, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu hebat? Pelayan kecil hehe. Zhang Weiming mencibir dan berkata, saya mengatakan kakak perempuan tertua ini, Anda terlalu naif. Jika Tuan Harvey benar-benar hanya seorang pelayan kecil, saya akan sangat menghormatinya. Presiden Han sangat menghormatinya. Tuan Shen sangat menghormatinya.
Saya tidak mengatakan bahwa identitas Tuan Harvey sudah cukup untuk menakuti Anda sampai mati. Fang, Harvey, identitas apa yang dimiliki Harvey? Li Suemei benar-benar ketakutan. Tidak ringan, suaranya telah berubah. Kau ingin tahu? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Zhang Weiming berkata dengan suara nyaring, apakah Anda tahu tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang mengalahkan obat flu? Petik 2. Li Suemei, Jiang Dayong, dan Jiang Yirou mengangguk. Seng Han, obat tangan suci pengobatan Tiongkok, memiliki keterampilan medis yang luar biasa, etika medis yang mulia, dan selalu bebas untuk mengobati penyakit bagi orang biasa. Reputasinya telah bergema di seluruh Tiongkok, dari mereka yang berada di puncak piramida Shenzhou hingga orang-orang biasa yang mengenal Yao Seng Han. Zhang Weiming mengatakan kata demi kata, bahkan dokter Tiongkok, ahli pengobatan tangan suci, terkesan dengan keterampilan medis Tuan Harvey. Belum lama ini, dia langsung memuja Tuan Harvey sebagai gurunya. Ah! Li Suemei terkejut ketika dia mendengar panggilan ini. Jiang Yirou dan Jiang Dayong juga tercengang dan terpana. Seng Han, tangan suci pengobatan tradisional Tiongkok, memuja Tuan Harvey sebagai gurunya. Ya Tuhan, bukankah ini membuktikan bahwa keterampilan medis Tuan Harvey lebih kuat daripada ahli pengobatan? Hati Wang Chen tenggelam, dan dia mengerutkan kening, sialan, mengapa anak ini masih memiliki status setinggi itu? Bab 152. Bab 152, lakukan sendiri. Ketika Zhang Weiming melihat penampilan ketakutan Li Suemei, dia merasakan napas busuk di hatinya, yang lebih menyenangkan daripada dirinya sendiri. Tuan Harvey adalah pria besar yang harus memperlakukan dirinya sendiri dengan hati-hati, tetapi keluarga ini berada di tengah-tengah kebahagiaan dan tidak tahu kebahagiaan, dan mereka berani marah pada Tuan Harvey. Apa ini? Zhang Weiming merasa bahwa marah saja tidak cukup. Jadi, dia melanjutkan, Tuan Harvey tidak hanya ahli pengobatan dan pengobatan, tetapi juga keluarga kelas 1 Aorus Hills, tamu kehormatan keluarga Shen dan keluarga Lin, dan teman yang paling berharga. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen langsung tercengang dan ketakutan. Anak ini sebenarnya masih teman keluarga Shen dan keluarga Lin. Orang seperti apa yang telah Anda sakiti sendiri? Namun, Jiang Dayong, Jiang Yirou dan Li Suemei tidak mengerti. Lagi pula, mereka hanya orang-orang di lapisan bawah masyarakat, dan mereka belum dapat mencapai tingkat setinggi itu. Wang kecil, siapa keluarga Shen dan keluarga Lin? Petik 2. Li Suemei bertanya dengan hati-hati. Baik keluarga Shen maupun keluarga Lin tidak mengetahuinya. Oh, itu benar, karena Anda tidak dapat menghubunginya di level Anda, itu normal jika Anda belum pernah mendengarnya. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Zhang Weiming mengambil alih kata-kata secara langsung, kalau begitu saya hanya akan mengikuti kata-kata sederhana. Mari kita bicarakan. Keluarga Lin dan keluarga Shen adalah dua keluarga teratas di masyarakat kelas atas di Tiongkok. Kedua keluarga besar ini berkulit hitam, merah dan putih. Tidak kurang dari 50 miliar, ini hanya perkiraan konservatif. Setidaknya 1/5 dari industri dan perusahaan kota Aorus Hills kami dimiliki oleh Lin dan Chen, yang mencakup semua aspek pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Mendengar penjelasan Zhang Weiming, Li Suemei merasa dunia berputar dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana orang sekecil dia bisa mendapatkan akses ke level setinggi itu, bahkan jika kamu memikirkannya? Jiang Dayong dan Jiang Yirou tercengang karena mereka merasakan badai petir meledak di atas kepala mereka, mata mereka linglung, dan mereka terdiam. Jiang Yirou sudah mengerti segalanya sekarang. Apa yang terjadi di mal sebelumnya dan apa yang terjadi di KTV sebenarnya diselesaikan oleh Harvey sendiri, bukan bos yang dia katakan sama sekali. Tentu saja, dibandingkan dengan teman-teman keluarga Lin dan Chen, karena Tuan Harvey adalah ketua Huatai Real Estate, status ketua perusahaan Qianzi tidak signifikan. Zhang Weiming berkata dengan ringan, lalu melanjutkan, selain itu, saya baru saja mengetahui bahwa Tuan Harvey memiliki identitas yang lebih menakutkan. Identitas ini cukup untuk membuat keluarga Lin dan Chen takut. Namun, saya tidak ingin mengatakannya lagi, jangan sampai saya menakuti Anda karena serangan jantung, dan Tuan Harvey akan menyalahkan saya. Anda bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, Zhang Weiming melambaikan tangannya dan pergi dengan beberapa dokter. Sampai Zhang Weiming pergi selama beberapa menit, bangsal masih sunyi senyap. Wang Chen menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Paman Jiang, Bibi Li, Yirou, aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Wang Chen buru-buru pergi seolah-olah mengolesi minyak di telapak kakinya. Sekarang, setelah mengetahui identitas Harvey, dia harus mempertimbangkan kembali balas dendamnya terhadap Qianzi dan Harvey. Setelah Wang Chen pergi, bangsal itu sunyi untuk sementara waktu. Li Suemei memandang Jiang Yirou dengan wajah bingung, dan berkata, Xiao Rou. Bu, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Jiang Yirou menangis dan berkata dengan suara menangis, Bu. Aku membencimu. Segera, Jiang Yirou tersedak dan bergegas keluar dari bangsal. Jiang Dayong memandang Li Suemei, bingung, Suemei, saya katakan sebelumnya bahwa anak Harvey bukan orang biasa, dan dia memiliki sifat yang baik, jangan selalu memandangnya dengan warna. Tapi kamu, hei lihat di kekacauan ini. Untuk pertama kalinya, Li Suemei tidak membantah Jiang Dayong. Dia tahu dia salah, sangat salah. Dia sangat menyesal, sangat menyesal. Jika dia tidak melakukannya sendiri, mungkin saja Harvey akan menjadi menantunya di masa depan. Menantu yang luar biasa seperti itu ribuan kali lebih kuat dari Wang Chen itu.
Namun, dia secara pribadi mengusir menantu yang baik ini. Penyesalan tak berujung menggenang di hatinya, dan dia tidak bisa berhenti menangis. Pada saat yang sama, Harvey mengemudi menuju klub Hinia. Sepanjang jalan, suasana hati Harvey sangat tenang. Meskipun Harvey sedikit marah dengan apa yang dikatakan Li Suemei barusan, dia ingin menjelaskannya. Tetapi pada akhirnya, Harvey masih tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa Li Suemei tidak pernah memandang rendah dirinya sendiri. Jika demikian, apa gunanya interpretasi? Bagaimanapun, saya sekarang telah pindah ke area Villa Ziyuan untuk tinggal bersama Morlene, dan saya mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Beberapa orang akan datang ke dalam hidup Anda dan akhirnya pergi. Harvey terbiasa berpisah, jadi dia tidak begitu sentimental. Tapi kenapa hati ini sakit? Mungkin karena keluarga Jiang Dayong adalah orang pertama yang dia temui setelah dia kembali dari dunia itu, jadi dia selalu punya perasaan. Memikirkan pikirannya sepanjang jalan, dan segera, Harvey tiba di klub Hinia. Setelah memarkir mobil di sisi jalan, Harvey hendak memasuki clubhouse ketika dia melihat Mercedes-Benz hitam melaju. Setelah mobil berhenti, seorang wanita tinggi, cantik dengan setelan olahraga merah turun dari mobil. Melihat wanita ini, Harvey merasa sedikit familiar, dia pernah melihatnya di Yunhai Villa terakhir kali. Bukankah wanita ini bawahan Qin Hongye, pemilik gedung merah, apa yang dia lakukan di sini? Sebelum Harvey memikirkannya, wanita itu sudah datang. Wajahnya tanpa ekspresi, suaranya dingin dan tulus, Tuan Harvey, pemilik paviliun kami telah mengundang saya, ikutlah dengan saya. Harvey mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, apa yang dicari pemilik paviliun Anda untuk saya? Aku juga tidak tahu. Petik 2. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Harvey, kamu akan tahu ketika kamu pergi denganku. Petik 2. Harvey berkata dengan senyum lucu, kamu tidak mengatakannya. Apa yang pemilik paviliunmu cari untukku? Biarkan aku pergi bersamamu, bagaimana jika ada perjamuan Hongmen? Petik 2. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, pemilik paviliun kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Niat, bagaimana saya tahu? Banyak orang, hanya menunggu saya untuk mengambil umpan. Harvey mengangkat bahu. Wanita berbaju merah tampak sedikit tidak sabar, pemilik museum kami tidak repot-repot melakukan hal seperti itu. Jika pemilik museum kami benar-benar ingin membunuhmu, dia akan melakukannya sendiri daripada mengirim saya untuk mengundang Anda. Akan menjawab panggilan. Pada saat itu, suara intelektual datang. Aku tidak tahu mengapa utusan Hong Yu, salah satu dari 6 utusan Gedung Merah, datang ke clubhouse Hiniaku untuk alasan apa? Petik 2. Harvey dan wanita berbaju merah menoleh dan melihat Morlene tersenyum. Gaya datang. Pemilik paviliun kami meminta saya untuk mengundang Tuan Harvey. Petik 2. Hong Yu menjawab tatapan Morlene. Oh. Petik 2. Morlene tersenyum, aku tidak tahu apa yang dicari oleh pemilik paviliunmu untuk Harvey. Petik 2. Pemilik paviliun kami tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Hong Yu menjawab, lalu berbalik untuk melihat Harvey, dan mencibir. Apakah Tuan Harvey yang terkenal begitu pemalu? Apakah Anda masih takut bahwa kami tidak akan dapat membunuh Anda di Gedung Merah? Hatinya tidak bisa ditebak. Hong Yu membuka pintu mobil dan mengangkat tangannya, tolong. Harvey Muelegi berteriak dan bergegas, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Qin Hongye eksentrik, menyimpang, dan kejam, kamu harus berhati-hati, jangan khawatir, Harvey tidak bisa membantu seorang wanita. Harvey tersenyum, lalu langsung masuk ke mobil. Bab 153. Bab 153, Peri dalam lukisan. Karena kota selatan agak jauh dari kota utara, mobil membutuhkan waktu 1,5 jam untuk sampai di Gedung Merah. Red House terletak di jalan yang relatif tenang, di sebelah danau, dan memiliki lingkungan yang tenang. Di seberang danau adalah jalan yang ramai, yang dianggap sebagai tempat yang tenang di tengah hiruk-pikuk. Setelah mobil berhenti, Harvey dan Hong Yu turun dari mobil bersama. Melihat aula seni bela diri klasik di depannya, mulut Harvey sedikit berkedut, tetapi itu sangat cocok dengan gaya Qin Hongye. Tuan Harvey, tolong. Petik 2. Hong Yu memberi isyarat undangan, dan kemudian memimpin jalan. Berjalan ke aula seni bela diri, yang saya temui di sepanjang jalan adalah wanita muda yang mengenakan pakaian pelatihan merah atau putih. Dan ada semua jenis gadis, murni, imut, manis, menyenangkan, menawan, semuanya. Mulut Harvey berkedut, apakah dia memasuki gua pansi? Murid perempuan ini sangat penasaran ketika mereka melihat Hong Yu memimpin Harvey masuk. Mereka memandang Harvey dari atas ke bawah, bergumam pelan, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Segera, setelah melewati aula depan dan halaman tengah, dan tiba di pintu sebuah kamar di halaman belakang, Hong Yu berkata, Tuan Harvey, ini dia. Setelah berbicara, Hong Yu tidak berani masuk dan pergi. Langsung. Harvey mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara yang menyenangkan keluar. Jadi, Harvey mendorong pintu kayu secara langsung. Namun, tepat ketika Harvey masuk, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin menyerangnya. Persetan. Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan bahasa kotor, menggerakkan kakinya, dan melintas ke samping. Memanggil. Cahaya dingin melintas, dan dengan suara tuk, itu menusuk kusen pintu. Harvey menoleh untuk melihat, dan terkejut menemukan bahwa itu adalah pedang lunak perak dengan lebar 1 jari. Ada lubang di kusen pintu.
Harvey mengira itu sudah berakhir, tetapi tiba-tiba, dia mendengar ledakan, pedang lembut perak itu ditarik dari kusen pintu, menarik busur anggun di udara, dan menusuk jantung Harvey lagi. Pedang ini secepat kilat dan seringan pohon willow, terlihat lembut, tetapi sebenarnya penuh dengan niat membunuh. Harvey menginjak tanah dengan mantap, dan tubuhnya bersandar. Suara mendesing, pedang lembut berwarna perak ini hampir menggesek ujung hidung Harvey. Melihat pedang kedua dihindarkan, pemegang pedang tampak marah, dan pergelangan tangannya bergetar. Dalam sekejap, cahaya dingin melintas, dan pedang lembut perak itu tampak berubah menjadi ular perak, menyerang semua bagian tubuh Harvey. Bayangan pedang ditumpuk, dan tidak jelas apakah itu virtual atau nyata. Persetan tidak ada habisnya. Harvey benar-benar bingung. Dia menginjak kaki kanannya di tanah, mengerahkan kekuatan di pinggang dan perutnya, dan tubuhnya berputar ke samping. Segera, Harvey menendang bayangan pedang yang mengaum secara langsung. Sial! Suara yang renyah. Bayangan pedang seperti cabang willow langsung menghilang. Ding ding deng. Pemegang pedang sama sekali tidak tahan dengan kekuatan kaki Harvey, dan dia mundur 3 langkah sebelum berhenti. Ilmu pedang flicking willow sekolah MI, gerakan pedangnya feminin, dan musuh terluka dengan kekuatan yang terampil, ringan dan gesit, lumayan. Petik 2. Harvey berkomentar singkat, lalu mendongak, dan seketika, matanya lurus. Berdiri di seberangnya adalah sosok yang anggun dan anggun. Wanita itu mengenakan gaun peoni merah air panjang, membungkus sosoknya yang ramping, dan wajahnya yang cantik seperti biji melon hanya seukuran telapak tangan. Alisnya seperti daun willow, matanya seperti bintang, hidungnya tinggi dan lurus, bibirnya yang merah seperti kelopak, dan rambutnya yang panjang seperti air terjun disampirkan di bahunya, seperti peri dalam lukisan. Terakhir kali saya berada di Yunhai Villa hanya sekilas, tapi saya tidak melihat lebih dekat. Sekarang, melihatnya dari jarak yang begitu dekat, Harvey menyadari betapa luar biasanya wanita ini. Bahkan lebih abadi daripada Moorlene, Saint Veronica, dan Jiang Yirou, tidak seperti wanita fana. Namun, justru temperamen yang tidak menentu inilah yang membuat orang berani memandangnya dari kejauhan, bukan mempermainkannya. Wanita ini tidak lain adalah Qin Hongye, pemilik 6 aula seni bela diri terbaik di Aorus Hills, dan satu-satunya master wanita Aorus Hills. Qin Hongye memandang Harvey dengan wajah dingin, dan berkata dengan ringan, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang membunuh Gao Wanglou dan Huo Wanlin, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Harvey menggaruk kepalanya dan tersenyum, Nona Qin, apakah ini bagaimana kamu memperlakukan tamu? Dao. Qin Hongye tidak menanggapi kata-kata Harvey, tetapi dengan lambaian tangannya, ledakan energi sejati meledak, dan pintu kamar tertutup secara otomatis. Segera, Qin Hongye duduk di futon, mengambil daun teh dengan jari-jarinya yang ramping, dan Teko mulai menyeduh teh. Sambil membuat teh, wanita itu berkata, jika Tuan Harvey bahkan tidak dapat memblokir pedangku setelah memasuki pintu, itu berarti Tuan Harvey, yang dikabarkan sebagai salah satu yang paling kuat, hanyalah omong kosong. Karena itu tidak sesuai dengan rumor, aku tidak keberatan mengambil keuntungan darinya. Kesempatan ini akan membunuhmu secara langsung. Petik 2. Mulut Harvey berkedut, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Moorlene. Qin Hongye memiliki kepribadian yang eksentrik, menyimpang dan kejam. Melihatnya sekarang, itu benar-benar. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Qin Hongye, saya khawatir dia akan benar-benar mati di bawah pedang wanita ini sekarang. Tidak heran orang dahulu sering mengatakan bahwa sejak zaman kuno, keindahannya begitu kejam, dan ini benar. Harvey melihat bahwa wanita itu tidak mengundangnya untuk duduk, jadi dia duduk sendiri. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah Fang itu sekarang dikenali oleh Nona Qin? Melihat wanita ini dari dekat, Harvey tidak bisa menahan diri untuk mendesak preferensi sang pencipta. Terlepas dari kepribadiannya, wanita ini tidak memiliki kekurangan baik dalam sosok maupun penampilan. Qin Hongye berkata dengan acuh tak acuh, masih terlalu dini untuk mendapatkan persetujuan saya, Anda baru saja lulus tes pertama saya. Tes pertama. Harvey tertegun sejenak, dan berkata dengan lucu, apakah ada tes kedua? Lulus, tes ketiga. Qin Hongye tidak menjawab kata-kata Harvey, tetapi mengambil teko dan menuangkan 2 cangkir teh, dan menyerahkan 1 cangkir kepada Harvey. Ini adalah Taiping Hou Kui terbaik. Dipetik oleh orang yang spesial, dan dibuat oleh ahli pembuat teh. Anda bisa mencicipinya dan melihat bagaimana rasanya. Harvey mengambil cangkir teh dan menyipitkan matanya. Ini juga ujian kan? Tanpa banyak berpikir, Harvey mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Harvey mendecakkan lidahnya dan berkata, sup tehnya cerah dan jernih, memancarkan aroma yang kuat, dan rasanya bahkan lebih lembut dan manis. Ini memang teh yang enak. Sungguh aneh bahwa pria pembunuh dengan tangan berdarah ini bahkan bisa minum teh. Saya mengerti sedikit. Harvey menjawab, kilasan ingatan muncul di matanya, memikirkan saat dia minum teh dengan guru dan berbicara tentang Taoisme. Guru adalah orang yang sangat eksentrik yang suka minum dan teh. Mengatakan itu, Harvey meletakkan cangkir di atas meja, menghela nafas pelan, dan berkata, meskipun tehnya adalah teh yang enak, tapi... Qin Hongye mengangkat alisnya, tapi apa? Harvey bertemu dengan tatapan Qin Hongye dan berkata, namun, teh ini agak terlalu pahit. Dikatakan bahwa pembuat teh terkait dengan keadaan pikiran pembuat teh pada saat itu. Jadi, saya dapat merasakan bahwa Nona Qin, Anda sepertinya ada di hati Anda. Saya sedikit gelisah, atau sedikit kontradiktif. Qin Hongye berhenti dan menumpahkan sup teh.
Matanya yang indah sedikit melebar, seolah dia tidak menyangka pria ini bisa melihat hatinya melalui secangkir teh. Pria ini tidak mudah. Bab 154. Bab 154, Musuh dan Teman. Karena itu, Qin Hongye menjadi semakin ingin tahu tentang pria di depannya. Pria macam apa ini? Dia bisa menjadi sombong dan mendominasi, mengabaikan segalanya, meletakkan jutaan mayat dalam kemarahan, berdarah ribuan mil. Dia juga bisa tertawa dan memarahi seperti orang biasa, seperti anak laki-laki besar di sebelah, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Qin Hongye benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana satu orang bisa memiliki dua kepribadian yang sama sekali berbeda pada saat yang sama. Sisi mana dia yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, Qin Hongye menatap Harvey dan berkata, Tuan Harvey, karena Anda dapat melihat pikiran batin saya secara sekilas. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa saya terganggu dan mengapa saya bertentangan? Saya akan menebak. Harvey menyentuh hidungnya, berpikir sejenak, dan berkata, saya pikir Nona Qin mengundang saya ke sini hari ini, bukan hanya untuk minum teh, tetapi untuk semalam. Alasan mengapa Nona Qin tidak nyaman adalah karena sekarang kamar dagang Wulong telah mengalahkan 3 kamar dagang utama, yaitu Zhongxing, Kyushu, dan Xihai, dan juga telah mendorong 2 aula seni bela diri Jinying dan Xiliang. Sekarang dianggap sebagai kekuatan dominan. Oleh karena itu, apa Nona Qin itu? Khawatir adalah apakah tujuan selanjutnya dari kamar dagang Wulong kita adalah Hall of Fame. Adapun mengapa Nona Qin bertentangan, itu karena Nona Qin tidak tahu apakah menjadi musuh atau teman dari kamar dagang Wulong. Mendengar ini, mata indah Qin Hongye tersentak. Dibuka, pupil matanya menyusut tajam, kaget. Harvey melihat ekspresi Qin Hongye, tersenyum, dan berkata, sepertinya saya kira itu tidak dapat dipisahkan. Qin Hongye menghela nafas ringan dan berkata, Tuan Harvey benar-benar bukan orang biasa, Hongye sangat saya kagumi. Harvey perlahan memutar cincin naga di jari manis tangan kirinya, tersenyum ringan, dan bertanya, apakah Nona Qin berencana menjadi musuhku atau temanku? Qin Hongye bertemu dengan tatapan Harvey dan menjawab, bahwa Tuan Harvey berpikir bahwa Qin Hongye harus menjadi musuh atau temanmu. Petik 2. Harvey menepuk dahinya dan berkata, aku benar-benar tidak ingin menjadi seperti Nona Qin. Wanita dalam hidupku adalah musuhku. Kemudian begitu perang dimulai, dan kau dan aku bertemu di medan perang, haruskah aku membunuhmu, atau haruskah aku melepaskanmu? Ini memang sakit kepala. Mendengar ini, wajah Qin Hongye tiba-tiba berubah. Dingin, dan paksaan seorang Grandmaster segera menyebar, menghancurkannya ke arah Harvey. Untuk sesaat, seluruh ruangan bergetar, dan teko, cangkir, dan peralatan teh lainnya di atas meja bergetar bersama mereka, membuat suara bang, bang, bang. Jadi, Tuan Harvey tidak punya niat untuk menghentikan pertempuran, tujuanmu masih menyatukan Aorus Hills dan menjadi Raja Aorus Hills yang sebenarnya, kan? Petik 2. Qin Hongye berpikir bahwa tekanan dan aura pada dirinya akan mempengaruhi dirinya. Untuk Harvey. Tapi, yang mengejutkannya, ternyata tidak. Harvey masih dengan tenang mengambil cangkir teh dan minum teh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak dapat memengaruhinya dengan cara apapun. Qin Hongye terkejut, mampu membawa tekanan dan auranya sendiri dengan begitu mudah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat kultivasi Harvey mungkin jauh melampaui dirinya sendiri. Apakah itu tahap tengah bawaan? Atau bawaan terlambat? Ataukah kesempurnaan agung dari bawaan akhir? Tepuk tepuk tepuk. Segera, ada langkah kaki tergesa-gesa di luar. Tuan, apa yang terjadi? Petik 2. Apakah Anda butuh bantuan? Petik 2. Suara prihatin datang. Qin Hongye mengerutkan kening dan berteriak lembut, tidak perlu, cepat kembali. Ya, pemiliknya. Para murid di luar pintu menanggapi, dan kemudian dengan cepat pergi. Ketika murid di luar pintu pergi, Qin Hongye menghilangkan paksaan dan aura dari tubuhnya. Ruangan itu akhirnya kembali tenang. Harvey meletakkan cangkir teh, menatap Qin Hongye, dan berkata dengan ringan, Nona Qin, karena kamar dagang 5 naga kita telah sejauh ini, tidak mungkin untuk berhenti. Lagi pula, ada banyak orang yang menunggu untuk melihat. Lelucon kami ingin menjatuhkan kami. Dalam situasi di mana ada musuh di semua sisi, kami tidak punya pilihan untuk hari berikutnya kecuali terus tumbuh dan berkembang. Hanya dengan terus maju dan tumbuh lebih kuat, kuartet tidak akan berani untuk melakukan kejahatan. Jika kita berhenti, maka kita akan dihancurkan dan dibagi. Jadi, Nona Qin, jika Anda berada dalam situasi saya saat ini, apa yang harus Anda pilih? Qin Hongye menatap Harvey dengan cermat dan berkata, Tuan Harvey, jika saya berdiri di depan bersatu dengan Anda, maka Redman Hall kami akan bekerja dengan Anda untuk berurusan dengan musuh yang dikenal dan tidak dikenal. Sekarang orang yang telah memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Anda adalah Tuan Tiga Arah, Balai Seni Bela Diri Longsing Yan Changqing, pemilik paviliun, Zhao Pengfei, pemilik paviliun Seni Bela Diri Tengfei, dan Ma Linghui, pemilik paviliun Seni Bela Diri Zhongyi. Adapun Yuan Zenggang dari Kamar Dagang Lima Danau, Huang Li dari Kamar Dagang Zongheng, Jiang Yanan dari Kamar Dagang Jiangnan, dan penguasa kota-kota besar di sekitar Aorus Hills, apa artinya bagi Anda? Sikap, saya tidak tahu untuk saat ini. Tuan Harvey, jika saya benar-benar memimpin Red Mansion untuk bergabung dengan Kamar Dagang 5 Naga Anda dan berteman dengan Anda, lalu bisakah Anda mempertahankan Red Mansion saya? Nona Qin, Anda ini apakah Anda mempertanyakan kekuatan Harvey kami dan kekuatan Wulong? Kamar Dagang. Wajah Harvey tenggelam, dan dia berkata dengan tegas, kalau begitu aku bisa memberitahumu sekarang.
Tidak peduli apa balai seni bela diri Longsing, balai seni bela diri Teng Fei atau seni bela diri loyalitas. Lihat itu. Jika mereka mau menyerah, saya bisa berjanji untuk tidak menghancurkan mereka. Jika mereka harus memilih untuk menentangku, maka aku tidak keberatan menghancurkan mereka sepenuhnya. Prinsip pencarian kami sangat sederhana. Untuk musuh, memenggal kepala dan membunuh. Kata-kata ini meledak di ruangan seperti guntur, bergema di telinga Qin Hongye, dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berapa banyak kepercayaan diri yang dia miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Yang di depannya terlihat lebih muda dari dirinya sendiri. Seorang pemuda berusia beberapa tahun begitu arogan, memperlakukan semua tuan dan raksasa seperti telinga banteng. Untuk sementara waktu, Qin Hongye memiliki ilusi. Sekarang duduk di depannya seperti seorang kaisar, seorang raja yang tinggi di atas Qin Hongye. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam dan terdiam beberapa saat, dia berkata, Tuan Harvey, meskipun saya mengagumi kepercayaan diri Anda, saya tidak akan membuat pilihan dengan mudah. Bagaimanapun, saya harus bertanggung jawab atas semua murid di rumah merah saya. Bergabung dengan Kamar Dagang Lima Naga akan mengantarkan masa depan yang lebih cerah atau jurang maut, saya tidak tahu untuk saat ini. Jadi, sekarang saya tidak bisa memberi Anda jawaban. Tidak masalah. Fang. Sun menggelengkan kepalanya, langsung menahan momentum yang baru saja meledak, tersenyum lembut, dan berkata, Nona Qin, Anda dapat memikirkannya dan memberi saya jawaban. Tentu saja, saya benar-benar tidak ingin kita bertemu di medan perang di masa depan. Saya berharap bisa berteman dengan Nona Qin, bukan musuh. Hari ini, terima kasih Nona Qin atas keramahan Anda. Kami mengobrol dengan baik dan tehnya enak. Setelah itu, Harvey berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Qin Hongye menjawab. Pintu didorong terbuka, dan Hongyu berbaju merah masuk. Hongyu, ada apa? Tanya Qin Hongye. Pemilik museum, Yan Changqing, pemilik paviliun seni bela diri Longsing, Zhao Pengfei, pemilik paviliun seni bela diri Teng Fei, dan Ma Linghui, pemilik paviliun seni bela diri Zhonyi sedang berkunjung. Hongyu menjawab dengan hormat. Bab 155. Bab 155, Recet. Mendengar kata-kata Hongyu, Qin Hongye sedikit mengernyit. Saya baru saja menelepon tadi malam, saya tidak berharap Yan Changqing, Zhao Pengfei dan Ma Linghui datang ke pintu hari ini. Mungkinkah mereka bertiga datang untuk memaksa istana hari ini? Mereka tidak sabar. Pria di depan mereka hanya membuat mereka gelisah. Qin Hongye menoleh untuk melihat Harvey dan berkata, Tuan Harvey, apakah Anda ingin saya membiarkan Hongyu membawa Anda pergi dari pintu belakang? Tidak perlu. Harvey menggelengkan kepalanya, saya juga ingin tahu apa Yan Changqing dan mereka bertiga lakukan padaku. Sikap macam apa itu? Petik 2. Kalau begitu, ya. Petik 2. Qin Hongye menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk. Tapi dia tahu bahwa amarah Harvey pasti tidak akan berurusan dengan ketiga orang itu. Saya khawatir itu akan mulai bergerak nanti. Namun, Qin Hongye juga memiliki rencananya sendiri. Jika mereka bertiga benar-benar memulai dengan Harvey, mereka hanya dapat melihat seberapa kuat Harvey dan apakah layak untuk dipercaya dan diikuti. Memikirkan hal ini, Qin Hongye berkata, Hongyu, silakan masuk, pemilik paviliun Yan. Ya. Hongyu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, sebuah suara berat datang dari luar pintu. Tuan Qin, apa pendapat Anda tentang apa yang Anda diskusikan tadi malam? Mengapa Anda tidak memberikan jawaban? Apakah Anda takut Harvey akan gagal? Dengan langkah kaki yang mantap dan kuat, saya melihat, di bawah kepemimpinan Hongyu, 3 orang setengah baya berjalan mendekat. Belum lama ini, Harvey melihat ketiga orang ini di Yunhai Villa, jadi dia mengenali mereka secara sekilas. Yan Changqing mengenakan setelan pelatihan Qian, dengan rambut pendek, alis tebal dan mata besar, hidung mancung dan mulut lebar, dan seni bela diri yang kuat. Zhao Pengfei mengenakan setelan pelatihan hitam, dengan rambut panjang sedang dan wajah dengan karakter Cina. Meskipun fitur wajahnya biasa, matanya bersinar cerah. Ma Linghui mengenakan setelan pelatihan putih dengan punggung besar. Wajahnya adil dan lembut. Dia tidak terlihat seperti seniman bela diri terkenal, tetapi seorang guru. Ketiga orang ini adalah penguasa dari 3 aula seni bela diri teratas di Aorus Hills, dan mereka juga penguasa satu generasi. Karena itu, begitu ketiga orang ini tiba, seluruh aura berubah secara halus. Namun, ketika Yan Changqing dan ketiganya masuk ke ruangan dan melihat Harvey, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka sangat terkejut. Harvey Chong tersenyum kecil, Tuan Yan, Tuan Zhao, Tuan Ma, apa kabar? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Petik 2. Harvey. Mata Yan Changqing melebar, kenapa kamu di sini? Harvey mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kalian semua bisa datang ke sini, mengapa saya tidak bisa datang? Wajah Yan Changqing tenggelam, dan dia berbalik untuk melihat Qin Hongye, Tuan Qin, apa maksudmu? Bisakah? Apakah kamu telah membelot ke kamar dagang 5 naga? Zhao. Pengfei dan Ma Linghui juga memandang Qin Hongye pada saat yang sama, dengan mata yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja menelepon tadi malam, merencanakan bagaimana menghadapi Harvey. Tapi saya tidak berharap bertemu Harvey di sini hari ini, bagaimana ini bisa membuat mereka tidak marah? Mereka merasa dikhianati. Qin Hongye bertemu dengan tatapan Yan Changqing dan berkata, Tuan Yan, jangan bicara omong kosong.
Saya baru saja mengundang Tuan Harvey untuk datang dan minum teh bersama saya hari ini, bukan seperti yang Anda pikirkan. Benarkah? Yan Changqing mencibir dan berkata, Tuan Qin, karena Anda tidak pergi ke kamar dagang Wulong, itu benar, hari ini adalah kesempatan langka. Anak ini ada di sini sendirian hari ini, Anda dan saya dapat bergabung untuk bunuh dia. Selama anak ini dilenyapkan, kamar dagang Wulong tidak perlu takut. Saya setuju dengan usulan pemilik pavilion Yan. Saya juga setuju. Zhao Pengfei dan Ma Linghui keduanya menjawab. Hehe, Tuan Yan, Tuan Zhao, Tuan Ma, kalian bertiga sangat kuat, kamu ingin membunuhku segera setelah kamu bertemu. Petik 2. Harvey tersenyum dingin dan berkata, oke, kalau begitu aku akan melihatnya hari ini. Bagaimana kalian bertiga bisa membunuhku? Untuk sesaat, aura seluruh ruangan berubah, pedang terhunus, dan ada bau mesiu yang kuat. Hong Yu di samping juga ketakutan. Jelas, saya tidak berharap emosi orang-orang ini begitu meledak, hanya sedikit. Meskipun Qin Hongye juga berharap bahwa situasi seperti itu mungkin terjadi, dia tidak berharap untuk bertarung begitu cepat tanpa menyelesaikan beberapa kata. Yan Changqing menoleh untuk melihat Qin Hongye, dan berkata dengan suara keras, Tuan Qin, terserah Anda untuk membuat keputusan. Apakah Anda memilih untuk berdiri di pihak kami dan berurusan dengan anak ini dengan kami, atau berdiri di pihak anak ini? Sisi, dan dia akan berurusan dengan kita bersama. Wajah Qin Hongye tenggelam, dan dia berkata, Tuan Yan, Tuan Zhao, Tuan Ma, apakah Anda harus bermusuhan dengan Tuan Harvey? Tidak bisakah semua orang duduk dan bersenang-senang? Pembicaraan yang baik. Apa yang harus dibicarakan? Mata Yan Changqing berkedip dingin, anak ini sangat ambisius, dia tidak menganggap kita serius sama sekali, dan dia masih ingin memerintah Aorus Hills. Dengan dia tidak berarti bahwa kita harus menyerah padanya. Kita semua adalah penguasa generasi, dan anak ini masih muda dan rambutnya belum tumbuh, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat kita menyerah? Itu benar. Zhao Pengfei mengambil alih kata-kata. Sekarang dia sudah mati atau kita mati, tidak ada pilihan ketiga. Tuan Qin, buat keputusan dengan cepat sekarang adalah kesempatan besar, tapi jangan biarkan anak ini lari. Ma Linghui juga mengatakan sesuatu dengan suara yang dalam. Harvey melihat ekspresi gugup di wajah ketiga orang ini, dan dia sedikit geli, jangan khawatir, saya tidak akan lari hari ini. Berurusan dengan kalian bertiga, aku benar-benar tidak punya tekanan. Suzy sombong. Kebodohan. Yelang sombong. Yan Changqing dan ketiganya tiba-tiba marah. Mereka juga penguasa generasi. Kemanapun mereka pergi, banyak orang menghormati mereka, tetapi anak di depan mereka bahkan tidak memperhatikan mereka. Mereka memutuskan untuk membawa Harvey nanti. Mengalahkan seluruh lantai untuk menemukan giginya, dia berlutut dan memohon belas kasihan. Tuan Qin, apa yang masih Anda ragukan? Apa sebenarnya keputusan Anda? Yan Changqing sudah sedikit tidak sabar dan mendesak. Bagaimanapun, kultivasi Qin Hongye juga seorang Grandmaster. Jika mereka dapat bergabung dengan mereka, peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Adapun Harvey, dia membunuh dua tuan besar, Gao Wanglou dan Huo Wanlin tadi malam. Mereka masih sedikit takut pada Harvey. Qin Hongye merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya dan berkata, jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa melakukannya. Namun, saya, Qin Hongye, tetap netral. Oke, Tuan Qin, karena kamu ingin tetap netral, jangan pernah berpikir untuk mengambil sepotong kue setelah kita melenyapkan kamar dagang 5 naga. Yan Changqing mengatakan sesuatu, dan kemudian berteriak pada Zhao Pengfei dan Ma Linghui, lakukan. Suara itu jatuh. Wus. Ketiga Yan Changqing memobilisasi Xiantian Zenqi pada saat yang sama, dan dengan cepat, mereka menyerang Harvey secara langsung. Dalam sekejap, ketiga Yan Changqing sudah mendekati Harvey. Qi Yan Changqing tenggelam ke dalam dantiannya, dia menginjak langkah gosip, dan energi kemarahan abu-abu gelap membungkus tangan kanannya. Segera, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk dada Harvey secara langsung. Gosip berenang di telapak tangan naga beruang hitam mendorong gunung. Satu telapak tangan mengenai, kekuatannya seperti guntur, kekuatannya menakutkan, dan udara mengeluarkan suara berderak. Saya takut musim gugur ini, bahkan batu seberat ribuan pound akan dihancurkan oleh telapak tangan. Bab 156. Bab 156, salah satu trik untuk mengalahkan pesta. Tinju He yang leluhur kelima Kuixing menyentuh pena. Pada saat Yan Changqing melancarkan serangan, Zhao Pengfei juga menggertaknya, tubuhnya seringan monyet, dan dia langsung meninju wajah Harvey. Telapak tangan Yan Changqing halus dan taktil, seperti naga yang melilit Harvey. Zhao Pengfei adalah kebalikannya. Tinjunya sederhana dan sederhana, gerakannya sederhana, dan terbuka dan tertutup. Ma Linghui datang dari belakang, membanting kakinya ke tanah, tubuhnya melompat seperti belalang, dan kemudian meninju langsung, membanting ke arah kepala Harvey. Tinju belalang 8 langkah menunggang kuda. Boom! Sebuah pukulan terbanting, angin tinju bergetar, mengeluarkan riak kekuatan. Tiga Grandmaster membuat gerakan pada saat yang sama, dengan momentum yang kuat, dan Ki sejati yang gelisah membuat ruangan besar itu bergetar. Hong Yu, yang berada di sampingnya, tertegun dan terpana, dan dengan cepat mundur ke sisi Qin Hongye. Hong Yu menelan tenggorokannya dan berkata, Tuan, apakah Tuan Harvey akan langsung membunuh Tuan Yan dan yang lainnya? Oleh karena itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yan Changqing dan mereka bertiga terlalu menakutkan, dan Hong Yu sama sekali tidak optimis. Sun.
Lagi pula, dia hanya mendengar bahwa Harvey sangat kuat dan membunuh Gao Wanglou dan Huo Wanlin. Tapi dia belum melihat Harvey bergerak dengan matanya sendiri, jadi dia secara alami tidak tahu seberapa kuat Harvey. Qin Hongye hanya mengerutkan kening dan tidak menjawab. Meskipun Harvey telah menunjukkan kekuatannya ketika dia memasuki pintu sebelumnya, dia mungkin bukan lawannya. Namun, Harvey sekarang menghadapi 3 tuan besar, tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mengalahkan 3 tuan besar. Namun, yang lebih membingungkan Qin Hongye dan Hong Yu adalah bahwa dalam menghadapi serangan Yan Changqing, Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia telah menyerah. Ketiga Yan Changqing mencibir lagi dan lagi, berpikir bahwa Harvey seharusnya melihat celah antara dia dan mereka, jadi dia ketakutan. Tampaknya rumor itu tidak kredibel. Alasan mengapa Gao Wanglou dan Huo Wanlin terbunuh tadi malam pasti karena mereka meremehkan musuh. Namun, pada saat 2 kepalan tangan dan 1 telapak tangan menyerang pada saat yang sama, mulut Harvey menunjukkan senyum menghina, kakinya bergerak sangat santai, tubuhnya sedikit miring, dan dia dengan mudah menghindari serangan ketiganya. Bum bum bum, serangan. Ketiganya gagal, mengenai tanah dan dinding, membuat ledakan guntur. Dinding dan tanah yang terbuat dari kayu solid tebal retak pada saat bersamaan, dan serbuk gergaji beterbangan. Harvey minggir dan cemberut, "Hei, aku bilang kalian, jika kamu merusak barang orang lain, ingatlah untuk memberi kompensasi." Pada saat ini, tidak hanya Qin Hongye dan Hong Yu yang tercengang, mereka tidak menyangka Harvey akan masuk. Tepat waktu pada saat itu, dia mampu menghindari serangan Yan Changqing dan ketiganya. Ketiga Yan Changqing juga diam-diam terkejut, dan tatapan mereka ke arah Harvey berubah. Kamu harus tahu bahwa serangan yang baru saja mereka lakukan tidak hanya ganas, tetapi juga sangat cepat, tidak mungkin untuk menghindarinya dengan mudah. Wah, teknik gerakan apa yang baru saja kamu gunakan? Yan Changqing bertanya dengan cemberut. Kamu tidak mengerti. Petik 2. Harvey tersenyum bercanda, dan mengaitkan jarinya pada mereka bertiga, ayo, lanjutkan, dan lihat apa lagi yang bisa kalian lakukan. Petik 2. Sialan. Yan Changqing, Zhao Pengfei, dan Ma Linghui sangat marah. Langsung meningkatkan kekuatan hingga ekstrim, dan kemudian beralih ke serangan satu demi satu, dan menyerang Harvey lagi. Macan tutul-tutul memanjat pohon. Singa itu berbalik. Gaya mendaki gunung. Pada saat ini, Yan Changqing dan mereka bertiga berada dalam keadaan setengah lingkaran, dan mereka terus-menerus berguling ke arah Harvey. Tidak hanya gerakan di tangan mereka bergerak cepat dan tajam, tetapi juga kaki mereka juga mengikuti dengan cermat, dan pihak lain terus maju ke depan. Satu gerakan dan satu gerakan, keras atau lembut, cepat atau ganas, berurutan, seperti sungai yang bergejolak, gelombang demi gelombang, tak berujung. Di bawah serangan sengit ketiganya, Harvey terus menghindar dan mundur, seolah-olah dia akan dikalahkan. Sudah berakhir, Tuan Harvey benar-benar akan kalah, kata Hong Yu. Hei! Qin Hongye menghela nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Jika Harvey benar-benar tidak bisa mengalahkan Yan Changqing dan mereka bertiga, maka kamar dagang Wulong pasti akan kalah, dan dia tidak perlu mengambil risiko ini bersamanya. Meskipun di mata Qin Hongye dan Hong Yu, Harvey tampaknya kalah, dan akan segera kalah. Tetapi hanya Yan Changqing dan mereka bertiga yang tahu di dalam hati mereka bahwa meskipun mereka menekan selangkah demi selangkah dan tampaknya berada di atas angin, nyatanya serangan mereka tidak berguna dan tidak memainkan peran sama sekali. Bocah Bao, kamu juga seorang master yang membunuh Gao Wanglou dan Huo Wanlin. Kamu telah menghindar dan melarikan diri seperti ini, bagaimana kamu masih bisa menjadi master? Petik 2. Yan Changqing sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Harvey, ingin Harvey bertarung mereka secara langsung. Oh, petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, maksudmu, kamu ingin turun sekarang? Petik 2. Bocah Bao, apa maksudmu? Petik 2. Zhao Pengfei bertanya dengan marah. Itu tidak masuk akal. Petik 2. Harvey menyeringai dan berkata, awalnya aku ingin menyelamatkanmu, bagaimanapun juga, kamu juga generasi master. Namun, karena kamu tidak ingin aku terus menghindar, dan ingin saya melakukannya, maka saya harus Anda minta maaf. Jika saya menembak, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Mendengar ini, Yan Changqing dan ketiganya langsung marah apa? Maksudmu, bisakah anak ini berpikir dia bisa mengalahkan mereka dengan satu gerakan? Dengan satu gerakan, turun Yan Changqing. Meraung, ki sejatinya diangkut ke ekstrim, seluruh orang mengambil bayangan dan meraung ke arah Harvey desir. Tanda pisah tanda pisah. Zhao Pengfei dan Ma Linghui juga memobilisasi ki sejati mereka hingga ekstrim, dan ki sejati ada di luar. Lepaskan, tubuh mengaum seperti 2 pedang tajam. Bagua Yulong Palem Konstriktor Boa melewati hutan. Tinju He yang leluhur kelima pelukan naga ganda. 8 mantis tinju pose harimau duduk. 2 kepalan tangan dan 1 telapak tangan, meraung seperti petir dari langit biru, menyerang dan membunuh kepala, dada, dan perut Harvey. Tidak diragukan lagi bahwa Yan Changqing dan mereka bertiga menunjukkan gerakan terkuat saat ini. Dan tidak ada tangan yang tersisa. Ruangan bergetar, dinding dan tanah terus retak, meja teh juga retak satu demi satu, dan perangkat teh di atas meja jatuh ke tanah dan hancur. Melihat adegan ini, wajah Hong Yu sudah memucat, dan dia merasa sulit bernapas. Meskipun Qin Hongye mampu menahan tekanan ini, matanya yang indah penuh dengan ketakutan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia pasti tidak bisa melepaskan serangan gabungan Yan Changqing. Dan mereka bertiga, mereka langsung dibunuh.
Namun, tepat ketika Qin Hongye dan Hong Yu berpikir bahwa pencarian di bawah akan segera berakhir, adegan berikutnya sangat mengejutkan mereka. Saya melihat bahwa Harvey seperti batu, berdiri di tempat, tanpa gerakan mewah, cukup buat kepalan tangan dengan tangan kanan, lalu ledakan langsung. Namun, pada saat Harvey melemparkan pukulan, Yan Changqing, Qin Hongye dan Hong Yu, mata mereka penuh ketakutan. Saya melihat bahwa cahaya hitam gelap melingkari lengan kanan Harvey, seperti naga gila hitam melingkari lengannya. Adapun tinju Harvey, tampaknya telah berubah menjadi kepala naga hitam pada saat ini, yang mengejutkan, menakutkan, dan menakutkan. Mundur. Melihat ini, Yan Changqing berteriak kaget, siap mundur. Zhao Pengfei dan Ma Linghui juga ketakutan, siap menghindar dan mundur. Namun, pukulan Harvey agresif dan menghancurkan, dan sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Ledakan. Itu terdengar seperti suara gunung yang runtuh. Puff-puff. Tiga mulut Yan Changqing memuntahkan kabut darah, dan tubuh mereka langsung jatuh dan terbang keluar. Bab 157. Bab 157, selamatkan ayahku. Bum bum bum. Ketiga Yan Changqing terbang terbalik lebih dari 10 meter dan menabrak dinding. Dinding kayu yang telah retak di tempat pertama runtuh langsung di bawah dampak dari 3 orang. Ketiga Yan Changqing jatuh ke tanah, mencengkeram dada mereka dan melolong dengan suara rendah. Ledakan. Ledakan lagi. Saya melihat bahwa meja teh di sebelah Harvey langsung hancur berkeping-keping. Bahkan 3 dinding kayu solid lainnya dilubangi menjadi 3 lubang spiral oleh kekuatan yang disebarkan oleh pukulan Harvey. Qin Hongye dan Hong Yu, yang berdiri di belakang Harvey, keduanya menjadi pucat, menatap punggung Harvey, penuh ketakutan. Hanya dengan satu pukulan, 3 master besar tersingkir. Izinkan saya bertanya, secara keseluruhan Aorus Hills, siapa lagi yang bisa melakukannya? Qin Hongye, yang selalu tenang dan tenang, tidak panik, juga berdebar-debar saat ini. Selama bertahun-tahun, dia selalu memandang rendah pria manapun, berpikir bahwa semua pria adalah sampah, sama sekali tidak layak untuknya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengejarnya diusir oleh murid-muridnya atau diusir olehnya. Bahkan 5 Grandmaster Aorus Hills lainnya, dia tidak meremehkannya. Tapi hari ini, dia sangat tergoda oleh pria yang baru bertemu 2 kali. Bahkan dia sendiri merasa sedikit tidak masuk akal. Adapun Hong Yu, dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia diam-diam senang bahwa ketika dia pergi untuk mengundang Harvey sebelumnya, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, Yan Changqing dan ketiganya terbaring di tanah, menatap Harvey dengan mata ketakutan. Mereka tidak menyangka Harvey begitu kuat. Satu pukulan menjatuhkan mereka dan melukai mereka dengan serius. Kekuatan mengerikan semacam ini, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukannya kecuali monster-monster di asosiasi seni bela diri dan orang-orang di tempat itu. Karena itu, mereka sangat bingung, siapa Harvey. Pada saat ini, karena terlalu banyak kebisingan di sini, banyak murid berlari. Ketika murid-murid perempuan ini melihat situasi di tempat kejadian, mereka semua tercengang dengan mulut terbuka. Apa yang terjadi di sini barusan? Petik 2. Ini, bagaimana situasinya? Bagaimana pemilik Yan, Zhao dan kuda itu jatuh dan memuntahkan darah? Yang bisa kakak jelaskan? Sekelompok murid perempuan cantik mengobrol satu persatu. Harvey berbalik dan tersenyum pada Qin Hongye, dan berkata, Nona Qin, saya benar-benar minta maaf, saya tidak sengaja menghancurkan Anda dengan terlalu banyak kekuatan. Hitung berapa banyak yang harus Anda bayar, dan saya akan meneruskannya kepada Anda nanti. Melihat seringai Harvey, Qin Hongye terdiam. Bukankah orang ini sedikit bersemangat, dia mengalahkan 3 master hebat dengan satu pukulan. Pada saat ini, para murid perempuan yang sedang berdiskusi mendengar kata-kata Harvey, dan sepasang mata yang indah jatuh pada Harvey. Semua murid memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sulit, mungkinkah ketiga Yan Guanzu dipukuli olehnya? Siapa dia? Petik 2. Tanya seorang murid perempuan. Dia adalah pria menakutkan yang menjadi terkenal tadi malam dan membunuh Paviliun Master Gao dan Paviliun Master Huo. Seru murid perempuan lainnya. Mendengar ini, mata semua murid perempuan yang melihat Harvey berubah. Ada kekaguman, ada ketakutan, dan ada penyembahan. Saya baru saja membunuh 2 tuan besar tadi malam, dan hari ini saya meninju 3 tuan besar dengan satu pukulan. Apakah pria ini turun dari surga? Apakah dia terlalu kuat? Oke, jangan menonton kesenangan, cepat dan berlatih. Qin Hongye memarahi murid-muridnya. Semua murid perempuan dengan enggan melirik Harvey lagi sebelum pergi. Setelah semua murid perempuan pergi, Harvey berjalan langsung ke 3 Yan Changqing. Dia menatap mereka bertiga dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Yan, Tuan Zhao, Tuan Ma, awalnya, saya berencana untuk membunuh Anda secara langsung. Namun, mengingat ini adalah wilayah Nona Qin, jika saya membunuh orang, itu terlalu tidak sopan kepada Nona Qin. Jadi hari ini, saya akan membiarkan Anda pergi. Anda kembali dan memikirkannya, apakah Anda ingin terus menentang saya atau menyerah kepada saya? Pergi. Yan Changqing dan ketiganya juga tahu bahwa mereka malu hari ini dia terlalu tua, jadi dia tidak berani tinggal di sini sama sekali, jadi dia cepat-cepat bangkit dan meninggalkan Red Mansion. Setelah ketiga Yan Changqing pergi, Harvey berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Nona Qin, sudahkah Anda mengetahuinya, berapa yang harus saya bayar? Qin Hongye menghela nafas lega, dan senyum langka muncul di wajahnya. Berkata, Tuan Harvey, Qin Hongye masih mampu membayar sejumlah uang ini, dan Tuan Harvey tidak perlu memberi kompensasi.
Mes, Qin memang pahlawan di sekolah menengah wanita, dia sangat baik. Harvey memuji dengan tulus, dan kemudian berkata dengan sangat serius. Sejujurnya, Nona Qin, kamu terlihat sangat baik ketika kamu tersenyum, seperti peri, kamu bisa lebih banyak tersenyum di masa depan. Mendengar ini, dua rona merah muncul di wajahmu. Wajah halus Qin Hongye, yang tampak pemalu. Ketika Hong Yu di samping melihat ini, itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang berani menganiaya pemilik paviliun secara terbuka, dan pemilik paviliun tidak hanya tidak marah, tetapi juga malu, jadi dia tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Dan tertawa. Qin Hongye memelototi Hong Yu dengan dingin, tetapi Hong Yu terkejut, dan dengan cepat menahan diri, tidak berani tertawa lagi. Nona Qin, ini sudah larut, dan sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Ngomong, pikirkan tentang apa yang saya katakan sebelumnya. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan keluar. Hong Yu, sampai jumpa, kata Qin Hongye. Ya. Hong Yu mengangguk, lalu dengan cepat mengikuti. Ketika Harvey dan Hong Yu pergi, Qin Hongye menyentuh wajahnya yang panas dan berkata pada dirinya sendiri, Hongye, bagaimana kamu bisa kehilangan kesabaran di depan seorang pria? Ini terlalu memalukan. Bagi mereka yang berlatih seni bela diri seperti Hong Yu, mereka menyembah yang kuat. Karena itu, setelah melihat kekuatan Harvey, ketika Hong Yu mengirim Harvey kembali, dia harus lebih hormat. Terlebih lagi, wanita yang dulunya dingin dan acuh tak acuh ini sekarang seperti bayi yang penasaran, mengemudikan mobil dan mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Harvey. Awalnya, saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan tentang seni bela diri, tetapi kemudian saya langsung menanyakan pertanyaan pribadi Harvey. Apakah Anda punya pacar, gadis seperti apa yang Anda sukai, Del? Harvey tidak bisa menahan tawa dan tawa, berpikir, apakah dia terlalu menonjol hari ini? Namun, setelah dipikir-pikir, Harvey merasa bahwa memiliki profil tinggi itu bagus. Setidaknya, kali ini, mereka tidak hanya mengalahkan Yan Changqing dan mereka bertiga dengan keras, tetapi mereka juga menarik Qin Hongye. Qin Hongye adalah wanita yang cerdas, dia pasti akan membuat pilihan yang paling tepat. Mengobrol sepanjang jalan, sebelum Anda menyadarinya, langit telah gelap. Saat mobil tiba di Hinia Club, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ketika Harvey hendak mendapatkan makanan untuk mengisi perutnya, tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dia mengeluarkan teleponnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Lin Jianfeng. Harvey sangat bingung, dia tidak tahu ada apa dengan generasi kedua kaya yang jujur ini tiba-tiba memanggilnya. Tanpa banyak berpikir, Harvey menjawab telepon. Saudara York, tolong selamatkan ayahku begitu. Panggilan tersambung, suara tangisan Lin Jianfeng datang. Bab 158. Bab 158, pengunjungnya tidak baik. Bagaimanapun, Lin Jianfeng juga seorang prajurit yang kembali dari kuil jiwa naga. Tapi pria baja seperti itu akan menangis sekarang. Pukulan macam apa yang diderita hingga membuat pria kekar ini langsung ambruk. Wajah Harvey tenggelam, dan dia bertanya, Jianfeng, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Tuan Lin? Situasi ayah tidak optimis, biarkan aku bersiap secara mental. Lin Jianfeng dengan cepat menjawab. Kamu di rumah sakit mana? Aku akan datang sekarang, kata Harvey. Rumah sakit rakyat pertama. Petik 2. Oke. Petik 2. Harvey menjawab, lalu langsung menutup telepon. Setelah menyapa Murlene, Harvey langsung menuju rumah sakit rakyat pertama. Lin Hongyu adalah temannya, dan dia melakukan yang terbaik untuk membantunya ketika dia bertarung dengan Li Deyu dan yang lainnya tadi malam. Karena itu, Harvey tidak ingin melihat kecelakaan Lin Hongyu. Untuk sampai ke rumah sakit sesegera mungkin, Harvey tidak memilih jalan utama itu, tetapi memilih untuk mengambil jalan pintas. Bum bum bum, kereta George. Paton meraung dan meraung di lorong-lorong gelap seperti binatang baja. Untungnya, tidak ada seorang pun di gang-gang ini, kalau tidak saya akan ketakutan. Namun, ketika Harvey keluar dari gang ke-6 dan berbelok ke gang ke-7, sudut mulutnya naik sedikit, dan kemudian dia menginjak rem. Tertawa, karena inersia, mobil meluncur lebih dari 10 meter di gang sebelum berhenti. Dua jejak ban yang jelas muncul di tanah, dan melalui lampu jalan kuning samar, Anda bisa melihat gumpalan asap putih membubung dari tempat mereka meluncur. Tiba-tiba, kecuali suara dari jalan utama di kejauhan, seluruh gang menjadi sunyi senyap. Terkunci. Setelah Harvey menghentikan mobil, dia menyalakan sebatang rokok. Ia menghirup rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, Bung, tidak mudah untuk bisa mengimbangi kecepatan mobilku dengan kekuatan kakimu. Suara itu baru saja jatuh. Ledakan. Ada suara lembut, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh di atap. Yah, melompat turun dari lantai 3 dan membuat suara kecil seperti itu tidak buruk. Petik 2. Harvey mengangkat sudut mulutnya dan mengucapkan kalimat lain. Pada saat ini, ada sosok kurus berdiri di atap mobil. Sosok ini mengenakan jubah gosip hitam dan abu-abu, dan tingginya sekitar 1,75 meter, dengan sanggul di kepalanya, pengocok di tangannya, dan pedang panjang di punggungnya. Ketika angin bertiup, jubah Tao melengking, baunya benar-benar seperti peri. Angin malam suram, mengungkapkan sedikit kesejukan. Pada saat ini, waktu terasa membeku, Harvey tidak bergerak, dan pria di dalam mobil tidak bergerak. Di dalam mobil, Harvey sedang merokok, matanya sedikit menyipit, dan ada cahaya dingin yang tajam di matanya.
Tidak lama setelah dia meninggalkan klub Hinia, Harvey menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Meskipun pria itu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura pembunuhnya, dia masih merasakannya. Pengunjungnya tidak baik. Namun, Harvey sangat bingung, siapa yang mengirimnya. Lagi pula, ada beberapa musuh sekarang. Yan Changqing, Zhao Pengfei dan Ma Linghui pasti takut dan membenci diri mereka sendiri, dan ada kemungkinan balas dendam. Lalu ada asosiasi Wushu Guangdong Selatan, itu juga mungkin. Tentu saja, Yuan Zhenggang, Huang Li, dan Jiang Yanan, yang saat ini berdiri diam, tidak dapat dikesampingkan. Selain ini di permukaan, ada juga orang yang ingin mati dalam kegelapan, tidak jelas. Mengapa orang yang sekarat berbicara begitu banyak omong kosong? Tidakkah kamu harus memikirkan kata-kata terakhir apa yang harus kamu jelaskan? Petik 2. Pada saat ini, pria tahu di atap akhirnya berbicara. Harvey tersenyum ringan dan cemberut, Bung, kamu benar, kamu lihat aku sekarat, atau kamu bisa memberitahuku siapa yang mengirimmu untuk membunuhku, sehingga aku bisa mengerti. Beberapa. Yama. Suara itu belum selesai. Bang. Harvey mendorong pintu mobil secara langsung, dan saat tubuhnya bergegas keluar, kakinya terbanting ke tanah. Dengan ledakan keras, tubuh Harvey melompat dan meninju pria Tao itu di atap mobil. Sang Taois tampaknya tidak menyangka bahwa Harvey akan tiba-tiba menyerang, dan serangannya sangat ganas. Pada saat pukulan Harvey datang, kaki kanan Tao dengan lembut bergerak menuju atap mobil. Ada suara lembut pukulan, dan tubuh Tao seringan burung layang-layang. Harvey berdiri di atap mobil dan melihat ke atas, hanya untuk melihat penampilan pria itu. Tao. Harvey tertegun sejenak, sangat bingung. Bukankah penganut Taoisme pada umumnya berkultivasi sendiri dan berjuang untuk apa-apa? Mengapa mereka masih bertindak sebagai pembunuh? Sang Taois mengangkat matanya dan menatap Harvey dengan erat, dan berkata, wah, aku benar-benar meremehkanmu, tapi aku tidak berharap kamu menjadi seorang seniman bela diri. Mendengar ini, Harvey merasa semakin aneh. Jika itu benar-benar seseorang yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan atau Yan Changqing, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri? Jika bukan mereka, siapa yang mengirimnya? Harvey memandang Taois dan berkata, Tao ini, saya tampaknya tidak memiliki dendam terhadap Anda di masa lalu, tetapi baru-baru ini, jadi mengapa Anda membunuh saya? Saya benar-benar tidak memiliki dendam terhadap Anda. Matanya menjadi dingin, tapi kamu tidak boleh, kamu seharusnya tidak menghancurkan perbuatan baikku. Setelah berbicara, Taois langsung mengaktifkan energinya yang menyebalkan dan menjentikkan debu di tangannya. Dalam sekejap, ki putih yang menyebalkan langsung berubah menjadi jarum panjang yang lebat, seperti hujan lebat, dan melesat ke arah Harvey Fei. Lakukan tanpa berkata apa-apa, tercela. Teriak Harvey, dan kakinya terbanting ke atap mobil. Ledakan. Seluruh tubuh bergetar, dan Harvey melemparkan lemparan ke udara, langsung menghindari jarum panjang ki sejati yang padat. Setelah itu, Harvey menggunakan beban berat dan mendarat dengan kuat di tanah. Pendeta Tao ini, jelaskan, bagaimana aku bisa merusak perbuatan baikmu, aku belum pernah melihatmu sama sekali, Harvey berkata dengan sedih. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sendiri? Jangan mencoba menyangkalnya. Teriak Tao, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Harvey lagi. Pada saat mendekati Harvey, Taois terus mengocok-kocokkan di tangannya. Set, jarum. Panjang yang lebih padat dan menyebalkan meraung ke arah Harvey satu demi satu. Harvey melemparkan True Dragon Nine Flashes, bergerak di bawah kakinya, terus-menerus menghindar. Jarum panjang yang padat dari truki benar-benar seperti jarum baja, mengenai badan mobil, membuat suara benturan ding-ding-ding-dong, dan mengeluarkan percikan api. Dinding di kedua sisi gang juga dilubangi dengan lubang kecil. Lumpuh, jangan bilang ya, aku akan bertarung sampai kamu mengatakannya. Melihat Tao menembak lagi dan lagi, Harvey tiba-tiba marah. Taois di masa-masa awal Xiao Xiantian berani lancang di depan mereka, mencari kematian, bukan? Minggir. Harvey berteriak, dan bukannya menghindar, dia mengayunkan kakinya dan memukul Tao secara langsung. Bang bang bang, disertai serangkaian suara seperti petasan yang meledak, aku melihat jarum panjang padat Zenki yang bersiul langsung dihancurkan oleh tubuh Harvey. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sang. Tao tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat ini, wajahnya terkejut. Bab 159. Bab 159, Jimat Api Guntur. Yang lebih mengejutkan Taois adalah bahwa Harvey tidak hanya menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menghancurkan jarum panjang ki sejati yang dia tembak, tetapi dia juga tidak terluka, kecuali beberapa lubang ditusuk di pakaiannya. Bukankah anak ini seorang dokter, mengapa seni bela diri begitu kuat? Siap. Ceroboh. Anda harus mencari tahu detail anak ini sebelum melakukannya. Tanpa menunggu Tao untuk memikirkannya, Harvey sudah meninjunya. Sang Taois terkejut, dan dengan cepat mengangkat pengocok di tangannya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Sang Taois langsung tersingkir oleh pukulan. Tertawa, dia mendarat dengan kedua kakinya dan meluncur 10 meter di tanah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pukulan ini terlalu kuat, meskipun dia hampir tidak memblokirnya, lengannya sakit dan mati rasa, dan kocokan di tangannya langsung patah menjadi dua. Pindao pasti akan mengambil pedang pengorbananmu, Sang. Taois sangat marah, dan dengan keras, dia mengeluarkan pedang panjang di belakangnya. Cahaya bulan mengalir turun, dan pedang panjang perak ini memancarkan cahaya sedingin es.
Segera, sosok Tao melintas, memegang pedang panjang, dan bergegas langsung menuju Harvey. Ilmu pedang 7 bintang garis depan Lone Peak. Pada saat mendekati Harvey, sang Taois menikam dengan pedang, mengambil tenggorokan Harvey. Pedang ini menusuk dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah muncul dari udara tipis. Dan itu sederhana dan langsung, dalam sekali jalan, tanpa gerakan pedang yang mewah. Jika Anda kehilangan kekuatan Anda, saya khawatir Anda akan benar-benar mati di bawah pedang ini. Namun, di hadapan pedang luar biasa yang ditikam oleh Tao, Harvey tidak punya niat untuk menghindar. Dia tampak tenang, tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan dia mengangkatnya, menghalangi bagian depan tenggorokannya. Ketika Taois melihat ini, dia mencibir dan berkata, "Nak, saya tahu bahwa tubuh Anda sangat kuat, Anda seharusnya berlatih Qigong keras yang mirip dengan tudung lonceng emas dan baju besi. Namun, ilmu pedang bintang 7 saya sangat kuat dan bisa dipatahkan. Jin Duanyu, potong besi seperti lumpur. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, jika kamu ingin memblokir pedangku, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh." Suara itu tidak jatuh. Ki putih murni yang menyebalkan menempel di sekitar bilahnya, membuat pedang yang menusuk lebih tajam. Udara terkoyak seperti kain, membuat suara melengking. Menghadapi pedang yang menghancurkan ini, Harvey hanya tersenyum menghina, dan langsung mengerahkan kekuatan sejatinya dan menuangkannya ke telapak tangan kanannya. Detik berikutnya. Dentang. Pedang Tao telah ditusuk di telapak tangan Harvey, membuat suara seperti benturan logam, bertabrakan dengan percikan arus listrik. Apa ini? Sang Taois mendongak, wajahnya penuh kengerian. Dia heran melihat tangan kanan Harvey menjadi seperti jas pertembus pandang, dan ada arus cian melilitnya. Arus listrik berkedip, hampir menerangi seluruh gang. Memegang petir. Tuan bawaan umum hanya bisa melepaskan energi menyebalkan mereka, bagaimana mereka bisa diubah menjadi energi yang menyebalkan? Mungkinkah kultivasi anak ini telah melampaui bawaan? Ini. Bagaimana mungkin? Dia memandang Harvey dengan ngeri dan gemetar, "Nak. Kamu. Siapa kamu?" "Siapa aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu." Harvey tersenyum ringan, "Tapi, siapa kamu, aku benar-benar ingin tahu." Lagi pula, sangat tidak nyaman dikejar dan dibunuh tanpa alasan. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey mendorong telapak tangan kanannya langsung ke depan. Kakak, dalam. Sekejap, pedang panjang baja halus ini langsung hancur menjadi terak dan jatuh ke tanah. Dia. Sang Tao mengambil napas dalam-dalam, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Salah perhitungan. Dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh anak di depannya dan meninggalkan Aorus Hills. Tapi siapa tahu, kekuatan anak di depannya ini di luar imajinasinya. Setelah Harvey menghancurkan pedang panjang dengan satu telapak tangan, dia berjalan menuju Tao selangkah demi selangkah. "Tao, haruskah kamu memberitahuku sekarang, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Apakah kamu ingin tahu?" Tersenyum muram, mimpi. Suara itu tidak selesai. Sang Taois mengeluarkan setumpuk jimat kuning cerah langsung dari lengannya, dan kemudian menggandakan segel, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Netherfire jimat bunuh. Dengan teriakan keras, dia membalikan tangannya dan menjentikkan jarinya. Wus! Jimat kuning Zhang Ming menembak ke arah Harvey Fei. Pada saat jimat ini mendekati Harvey, mereka meledakkan pong peng peng dan berubah menjadi api. Kelompok api ini dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pelangi api yang panjang, dan meraung ke arah Harvey. Seluruh jalan hampir diterangi oleh api, dan di mana api menyala, dinding di kedua sisi dan papan tulis di tanah terbakar menjadi batu bara hitam, yang mengejutkan. Jimat kecil itu juga ingin membunuhku. Petik 2. Harvey mendengus dingin, menghadapi kobaran api yang menyerangnya, dan menamparnya langsung dengan telapak tangannya. Ledakan, tabrakan. Yang keras terdengar, dan nyala api yang menyala langsung dihamburkan oleh telapak tangan Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, "Ada cukup banyak trik, tetapi itu tidak cukup mematikan." Setelah berbicara, Harvey terus berjalan menuju Tao, seperti berjalan-jalan di halaman yang santai. Sialan, Sang Taois sangat marah hingga dia menjadi gila. Metodenya menjadi api dengan jimat selalu dipuji sebagai metode abadi, dan dia juga telah membunuh banyak tuan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menghadapi lawan yang begitu sulit hari ini? Teknik sikat debu tidak berhasil untuknya, teknik pedang tidak berhasil untuknya, dan sekarang bahkan sihir yang dia banggakan tidak berhasil untuknya. Apa asal-usul anak ini? Mengapa begitu hebat? Kapan tuan yang menentang seperti itu muncul di pasar Aorus Hills yang kecil ini? Wajah Tao itu suram dan tidak pasti, dan dia sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pertarungan atau segera melarikan diri. Namun, ketika dia memikirkan jumlah besar yang dijanjikan oleh pria itu, dia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi, tepat ketika Harvey mendekat, Taois sekali lagi mengeluarkan setumpuk jimat kuning cerah, dengan cepat membacakan beberapa mantra di mulutnya, dan kemudian melemparkan jimat itu ke langit. Jimat guntur sejati dorong guntur menjadi pedang bunuh. Teriak Tao, dan 10 jimat kuning cerah pong peng peng di langit berubah menjadi 10 pedang guntur ungu. Zizi. 10 pedang guntur menggantung terbalik di langit, memancarkan cahaya listrik ungu, seolah-olah guntur dan kilat jatuh dari langit. Mengusir guntur menjadi pedang. Petik 2. Harvey tersenyum, "Ini agak menarik, atau, saya akan mengubah gerakan saya, sehingga Anda dapat melihat kekuatannya." Sang Tao melihat Harvey, yang masih menertawakan. Sendiri.
Terpesona. Mati. Dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wus, 10. Pedang guntur dengan panjang 50 cm meledak dari langit dalam sekejap dan melesat ke arah Harvey Fei. Harvey mengangkat matanya dan melihat 10 pedang guntur di langit. Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan kanannya, membubarkan guntur hijau, dan langsung memobilisasi kekuatan nyata hitam yang kacau balau. Dan kemudian ditinju. Satu demi satu riak hitam menyebar, menghancurkan 10 pedang guntur. Ledakan ada. Ledakan yang menggelegar, dan 10 pedang guntur langsung hancur dan menghilang ke langit. Ini. Sang. Taois benar-benar ketakutan sekarang, dan dia tidak peduli dengan uang yang banyak, jadi dia berbalik dan berlari. Mau lari. Petik 2. Harvey mencibir, sosoknya melintas seperti teleportasi, dan dia meledak, dan dia menyusul Tao dalam sekejap. Ini lonceng dan peluit, ini berguna. Harvey cemberut dan meninju punggung Tao. Ah, Sang. Taois berteriak, berdebar, dan langsung jatuh ke tanah. Bab 160. Bab 160, Pedang Pendek Emas. Segera, Harvey mengambil Taois seperti ayam kecil dan meletakkannya di dinding di sampingnya. Sudahkah kamu mengambilnya sekarang? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Tinggi. Tuan, Taois yang malang telah mengambilnya Sang. Tao gemetar dan dengan cepat menjawab. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Jika saya tahu bahwa anak ini sangat kuat, dia tidak akan mengirimnya ke pintunya untuk menemukan kematian jika dia mengatakan sesuatu. Dia sekarang hanya berharap anak ini bisa melepaskannya. Harvey tersenyum dan berkata, karena aku sudah menerimanya, bisakah kita membicarakannya sekarang? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Taois itu menelan ludah dan bertanya dengan cepat. Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya sekarang? Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin, dan dia berkata, apapun yang saya tanyakan, Anda dapat menjawab. Adapun apakah akan mengampuni Anda, itu tergantung pada suasana hati saya. Ah, mengapa anak ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas? Apa, jika kamu tidak patuh, maka aku akan membunuhmu sekarang. Kata Harvey. Jangan, aku bilang, Sang Tao menelan ludahnya dan dengan cepat menjawab, saya seorang Tao dari sekolah Tianyi, nama Tao saya adalah Wu Weizi, nama saya Yan Feishan itu dari sekolah Tuan Lin Yanhai. Aku di sini untuk membunuhmu. Harvey tampak bingung, siapa Lin Yanhai? Mengapa dia membunuhku? Petik 2. Lin Yanhai adalah adik Lin Hongyu dan anggota keluarga Lin. Alasan mengapa dia ingin membunuhmu adalah karena kamu merusak perbuatan baiknya dan mematahkan teknik menjatuhkan kepala yang aku berikan kepada Lin Hongyu, Sang. Tao hanya ingin bertahan hidup. Jadi tentu saja ada sesuatu mengatakan apa. Begitulah. Petik 2. Harvey tiba-tiba menyadari, lalu Lin Hongyu diserang olehmu malam ini, kan? Petik 2. Ya. Petik 2. Jawab Yan Feishan. Harvey sangat terdiam, sepertinya ini adalah perjuangan internal dalam keluarga Lin, tetapi dia secara tidak sengaja bercampur. Apa yang kamu katakan tadi adalah kebenaran. Bukankah kamu berbohong padaku? Harvey bertanya. Sungguh, itu semua benar guru, hidupku ada di tanganmu sekarang, beraninya aku berbohong padamu, Yan Feishan hampir menangis. Harvey melirik ekspresi Tuan Yan, dan tahu bahwa orang ini sangat pemalu, jiwanya akan ketakutan, dan dia tidak boleh membohongi dirinya sendiri. Tuan, bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Yan Feishan bertanya dengan hati-hati. Biarkan kamu pergi. Petik 2. Harvey berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu membiarkan kamu terus menyakiti orang setelah melepaskanmu? Petik 2. Kamu, apa maksudmu? Petik 2. Ekspresi Yan Feishan tiba-tiba berubah. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Mulut Harvey menunjukkan senyum jahat. Yan Feishan berkeringat dingin, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, faksi Tianyi kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu berani mengancamku. Petik 2. Wajah Harvey menjadi acuh tak acuh, yang paling aku benci adalah ancaman. Setelah berbicara, Harvey tidak menunjukkan belas kasihan, dan langsung mencubit leher Yan Feishan. Jika dia tidak cukup kuat, saya khawatir dia akan dibunuh oleh iblis ini malam ini. Apalagi iblis seperti ini pasti telah melakukan banyak hal buruk demi uang, membunuhnya juga dianggap membunuh orang. Mata Yan Feishan melebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh setelah menjelaskan semuanya dengan jujur. Setelah membunuh Yan Fa, Harvey meraba-raba untuk waktu yang lama padanya, dan mengeluarkan semua True Thunder Jimat dan Netherfire Jimat, total lusinan dari mereka. Meskipun itu hanya beberapa jimat tingkat rendah, itu tidak berguna bagiku, tetapi itu tetap berguna bagi orang-orang di sekitarku. Karena itu, Harvey menerimanya dengan puas. Selain itu, Harvey menemukan bahwa Yan Feishan juga memiliki belati emas seukuran telapak tangan yang tersembunyi di lengan Yan Feishan. Harvey mengambil pedang pendek emas dan mengayunkannya ke dinding sesuka hati. Dentang. Percikan api menyebar kemana-mana, dan dindingnya tiba-tiba terpotong, tetapi pedang pendek emas itu tidak terluka. Barang bagus. Tampaknya pedang pendek ini harus menjadi harta atau senjata ajaib iblis ini. Meskipun tangan kosongnya cukup kuat, pada tahap ini, tidak buruk untuk memiliki senjata yang sedikit lebih nyaman. Apalagi pedang pendek ini mudah dibawa dan tidak terlalu mencolok.
Jadi, Harvey menyingkirkan pedang pendek emas, lalu mengeluarkan jimat api hantu, melantunkan beberapa mantra, dan melemparkannya ke tubuh Yan Feixian. Pong! Jimat itu meledak dan berubah menjadi nyala api, yang membakar Yan Feixian menjadi abu dalam waktu singkat. Setelah itu, Harvey masuk ke mobil dan dengan cepat meninggalkan gang. Mobil melaju selama 10 menit lagi dan tiba di rumah sakit rakyat pertama. Di bawah bimbingan perawat, Harvey datang ke bangsal VIP di lantai 5. Begitu saya memasuki bangsal, saya melihat bahwa itu penuh dengan orang, kecuali Lin Jianfeng dan beberapa orang dari keluarga Lin, dokter, perawat, dan dekan Zhang Weiming juga hadir. Presiden, Tuan Harvey ada di sini. Teriak perawat kecil itu. Segera, Zhang Weiming, Lin Jianfeng dan yang lainnya semua berbalik. Ketika semua orang melihat Harvey datang, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Fang, Anda di sini. Saudara York, Anda akhirnya di sini, akhirnya di sini. Zhang Weiming, Lin Jianfeng dan yang lainnya bergegas untuk menyambutnya. Tuan Harvey, mengapa ada lubang di mana-mana di pakaian Anda, mengapa Anda baru saja pergi? Zhang Weiming bertanya dengan curiga. Oh, saya mengalami sedikit masalah dalam perjalanan ke sini, tetapi sudah ditangani. Harvey menjawab dengan santai. Masalah apa? Petik 2. Ekspresi semua orang berubah, jelas tidak mengharapkan Harvey menemukan sesuatu di jalan. Aku akan membicarakan ini nanti. Biarkan aku melihat situasi Tuan Lin dulu. Setelah berbicara, Harvey datang ke samping tempat tidur. Saya melihat Lin Hongyu terbaring di ranjang rumah sakit, pucat dan tidak sadarkan diri. Zhang Weiming mengerutkan kening dan berkata, Tuan Harvey, kami baru saja melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk Tuan Lin, dan menemukan bahwa meskipun tubuh Tuan Lin tidak terluka, organ dalamnya rusak. Untuk situasi seperti itu, pengobatan biasa saja. Metode tidak berhasil. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain membiarkan Tuan Harvey pergi. Saudara York, tolong selamatkan ayahku selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, hidupku, Lin Jianfeng, akan menjadi milikmu di dunia. Masa depan. Lin Jianfeng melihat-melihat ke arah, matanya merah. Harvey tersenyum dan berkata dengan lega, Jianfeng, jangan gugup, selama ayahmu masih hidup, aku bisa menariknya kembali dari gerbang neraka. Selain itu, Tuan Lin adalah teman saya, dan Anda adalah saudara laki-laki saya, bagaimana saya bisa melihat Tuan Lin mati begitu saja? Kakak Sun. Lin Jianfeng merasakan hidung yang sakit, dan air mata panas mengalir dari mata harimaunya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membalas kebaikan saudara York apapun yang terjadi. Harvey mengambil foto dia menepuk Lin Jianfeng di bahunya, lalu berbalik, menggenggam pergelangan tangan Lin Hongyu, dan memeriksa denyut nadinya. Setelah beberapa menit, Harvey melepaskannya. Tuan Harvey, apakah ini bisa disembuhkan? Zhang Weiming, Lin Jianfeng dan yang lainnya menatap Harvey dengan penuh semangat, mata mereka penuh kegelisahan. Ini bisa disembuhkan, tapi hanya sedikit merepotkan. Fang. Sun tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Zhang Weiming, Lin Jianfeng dan yang lainnya merasa lega. Zhang Weiming membungkuk dalam-dalam kepada Harvey dan berkata, Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan sebutkan. Sungai, tolong. Lin Jianfeng, seorang pria yang jujur, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, jadi dia akan berlutut. Bab 161.